kita bicara elit global ini, mereka nih bukan orang per orang, bukan kelompok per kelompok, tapi mereka jaringan yang sangat luas. Jadi semua agama oke buat mereka. Iya. Asal bukan Islam. Semua mereka masukin. Ada. Semua. Yang penting saya berkuasa, itu aja. Intinya itu. Islam pun nggak ada masalah asal tampuk kekuasaan di tangan mereka. Semua dijadikan kendaraan. Asik. Karena beberapa episode yang lalu ada obrolan kita dengan Koh Willy yang tentunya memancing penasaran banyak orang. Seperti apa sebenarnya jaringan elit global dan siapa sih mereka? Siapa yang beranakin kok begitu banyak ya? Nah, kalau kalian yang baru menyimak episode ini, bahwa ternyata kalau dalam agama kita itu ada silsilah para nabi, ya, dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW itu ada silsilah nabinya. Ternyata ada silsilah kontranya, yaitu silsilah para musuh-musuh nabi yang ternyata disitulah ada elit global. Disitulah ada Namrud, ada Fir'aun, ada kemudian Romawi segala macam sampai elit global. Yang sampai pada kesimpulan bahwa di akhir zaman ini adalah para pengikut Nabi berhadap-hadapan dengan para pengikut mereka yang tentunya juga keturunan-keturunan dari iblis itu dan juga ideologinya. Nah, seperti apa? Langsung kita ngobrol dengan Koh Willy lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi diagram Dylan Louis Monroe, teman-teman. Ini bukan seorang muslim, tapi dia membuat diagram silsilah itu untuk yang baru nonton. Mantap di diagramnya, Bang. Ini. Jadi teman-teman bisa langsung search di Google ya. Dylan Louis Monroe map gitu kali ya. Iya. Dylan Louis Monroe aja keluar pasti ya. Jadi ada. Dia ada banyak ya. Ada 3 diagram maksudnya. Oh banyak ya. Bisa beli juga di websitenya dia DSMP. Jadi ada yang versi lebih detail dari satu tempat, ada detailin lagi gitu kan. Betul. Ya guys, ini ada cara membaca mapnya juga ada. Ada cara baca mapnya nih. Kalau kita yang beli ya. Kalau yang beli dikasih tahu cara bacanya. Dikasih tahu. Tapi ini guys, ini gamblang sih sebenarnya. Bahwa kalau kita ada silsilah Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, kemudian Nabi Musa segala macam ya, sampai Rasulullah, ini adalah lawannya. Ini cult of Baal namanya. Jadi nama diagramnya cult of Baal, CULT of Baal ya. Jadi ketika kemarin di Epstein Files dibilang penyembahan Baal, memang disembah dari dulu sampai sekarang, mengatasnamakan agama lain, tapi sebenarnya mereka adalah paganisme. Jadi dari Canaanite, dari suku Kanaan, kesininya ada Namrud, Babylon, kesininya ada Fir'aun, turunan Fir'aun itu Cleopatra, ada Kekaisaran Romawi, Judea, lanjut ke ada negara di Vatikan, Knights Templar, Khazar, Swiss. Nah, mulai Mason, Jesuit, Illuminati sampai satu negara yang selalu bikin kerusakan di dunia ya, yang sekarang bikin perang mulu ya. Itulah mereka. Ini kan ketika orang kemudian sambil download sambil ngeliat untuk yang baru mempelajari ya. Ini kan ada silsilah ini nih, ya kan. Sebenarnya elit global itu dari kapan sih mereka menamakan diri elit global? Atau rootsnya dari awal banget deh. Kita mulai lebih rinci lagi atau lebih detail lagi dari awal nih. Iya, kalau bicara elit global, ada 2 kata di situ, elit dan global. Ya. Nah, biar semua paham nih, kalau elit itu artinya kalangan atas, global itu artinya sebumi. Jadi mereka ini memang kalangan kelas atas yang menguasai bumi hari ini. Menguasai perpolitikan bumi ya. Udah pasti langsung ekonomi masuk. Kalau politik ekonomi masuk dong. Semua. Politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, media. Jadi lagi nguasain ya sekarang ya. Farmasi, kesehatan. Iya. Semua bidang kehidupan manusia
mereka kuasai. Oke, jadi mereka adalah para sekumpulan manusia yang menguasai semua aspek kehidupan manusia. Betul. Seluruh dunia. Betul. Gitu. Iya. Starting pointnya dari mana nih? Jadi kalau kita bicara elit global ini, mereka nih bukan orang per orang, bukan kelompok per kelompok, tapi mereka jaringan yang sangat luas. Gitu. Jadi kayak kalau satu kelurahan ada kecamatan, ada hansip, ada segala macam pokoknya. Jaringan yang sangat luas. Jadi mereka membangun sistem yang sedemikian detailnya. Jadi kalau bahasa agamanya itu, maka kita seringkali dengan agama lain itu lakum dinukum waliyadin. Nah, mereka menciptakan din, sistem. Jadi din ini bukan hanya sebatas agama. Agama sendiri kan artinya tidak gama kacau, tidak kacau. Nah, mereka tidak kacau, membangun jaringan yang besar sedunia itu. Mereka sangat sistematis, terstruktur, gitu. Nah, rapi semuanya. Nah, jadi seperti gambaran mereka itu piramid. Iya. Jadi dari atas sampai ke bawah itu melebar. Nah, sebuah sistem. Itu adalah sistem. Itu. Dari mana sistemnya? Itu. Nah, kalau kita tarik ke belakang itu, nanti kan ujung-ujungnya ke Namrud, ke Firaun, gitu. Kemudian sampai ke hari ini yang disebut elit global. Nah, saking panjangnya perjalanan itu, dan seperti ini, mulai dari Kanaan, kemudian di sini ada Babylon, di sini ada Firaun atau Farao, sini Yudea, Roma, nah, terus turun ke sini, ini memang panjang, gitu. Nah, kita nggak akan paham kalau kita nggak cari informasi lagi, gitu. Ini hanya peta kronologi. Kita harus cari informasi lagi dari internet, dari buku-buku, dari diskusi, maka akan ketemu semua garis yang panjang tidak putus sampai ke ujungnya. Gitu. Nanti sampai ke iblis. Jadi ujungnya dari iblis waktu itu kan iblis berjanji atau bersumpah dia akan melalaikan manusia, membuat sesembahan-sesembahan baru. Pokoknya nggak nyembah dia nggak apa-apa, tapi nyembah yang lain selain Allah, ya kan gitu. Kalau di Islam akan melalaikan manusia, membuat manusia lalai, sibuk sama dunia, dan juga memiliki sesembahan-sesembahan selain Allah, gitu kan. Jadi bentuknya banyak agama gitu turun. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang belajar Kabalah umpama, itu salah satu yang mereka anut. Jadi mereka sih nggak beragama. Jadi semua agama oke buat mereka. Iya. Asal bukan Islam. Semua mereka masukin. Ada. Semua. Yang penting saya berkuasa, itu aja. Intinya itu. Islam pun nggak ada masalah asal tampuk kekuasaan di tangan mereka. Semua dijadikan kendaraan. Sih. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam, Hindu, Buddha, semua agama dijadikan kendaraan. Konghucu, Taoisme, segala macam, semua yang ada di, termasuk Zoroaster, itu agama orang-orang Persia. Semua agama mereka jadikan kendaraan. Dahsyat. Nah, itulah kekuatan iblis. Dari kan sebenarnya ini terjadi jauh sebelum. Ya maksudnya dari zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Firaun kan ini jauh sebelum Nabi Muhammad kan. Jauh. Mereka udah menyusun itu jauh sebenarnya. Dan terus diteruskan kepada para keturunannya. Iya, jadi iblis kan begini. Ketika Allah perintahkan kepada
para malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat awalnya protes. Ya. Ini di Quran di surat Al-Baqarah. Nah. Dan nanti mulai dari ayat 30 dan seterusnya. Nah, ketika Allah hendak menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi, malaikat keberatan. Tapi setelah dikasih pengertian menerima. Tetapi si iblis kan nggak mau. Dia menolak untuk sujud kepada Adam. Nah, dia bilang dia lebih baik gitu dari Adam karena Adam dibuat dari tanah, dia dari api. Kan begitu bahasanya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dia diusir gitu dari surga. Nah, ini kita cerita dulu nih. Nah, dari surga kemudian kemana? Ya ke bumi. Nah, berarti dia terpisah. Udah beda dunianya, beda alamnya. Nah, kemudian dia berusaha untuk menggoda. Akhirnya tergoda juga nih. Adam akhirnya juga turun. Nah, kita udah bicara di bumi sekarang. Nah, apakah si iblis bisa kembali ke Allah? Nggak bisa. Karena udah diusir. Cuma kan dia minta ditangguhkan untuk menyesatkan anak cucu Adam sampai akhir zaman. Nah, dia nggak bisa kembali, mau kemana? Nah, iblis secara bahasa itu artinya putus asa. Oh, bahasa Arab ya, ablasa. Nggak bisa pulang udah. Terus ngapain? Ya udah jadi Tuhan aja di sini. Nah, itulah yang dilakukan Namrud, itulah yang dilakukan Fir'aun. Oh, jadi iblis kalau dalam bahasa Arab itu kata dasarnya itu adalah putus asa, guys. Putus asa. Maka iblis, terus ada root katanya lagi balas. Iblis balas. Namrud artinya pemberontak. Namrud ini di dalam sejarah umum itu nggak ada namanya. Nama Namrud itu ada gelarnya. Ada di kitab suci di Perjanjian Lama, di Injil di Perjanjian Lama, gitu. Nggak ada disebut di Quran pun nggak disebut Namrud, gitu. Nggak ada Namrud di Quran. Jadi di buku-buku sejarah Namrud nggak ada. Dia ada di kitab suci, gitu. Makanya dalil nulisnya juga bukan Muslim kan yang bikin? Bukan. Nah, Namrud artinya pemberontak. Nah, kayak Fir'aun itu artinya rumah besar. Gitu. Nah, Fir'aun itu banyak dan dia panjang waktunya, ribuan tahun ya. Iya. Jadi ada 31 dinasti. Itu lain-lain. Nah, ada dinasti Hyksos. Hyksos ini bukan orang Mesir. Nah, ini nih, Hyksos ini ketika Nabi Yusuf nih. Masanya Nabi Yusuf. Nah, dia bukan Firaun ini. Ini Firaun disebutnya juga Firaun. Gitu. Nah, makanya di sini kan ada nih. Nah, ini Parao, ini Hyksos. Oh, Hyksos jadi di tengah. Iya, nah Hyksos dia masuk ke dalam diagram itu tuh. Masuk. Di sini ini Hyksos. Nah, jadi Nabi Yusuf tuh karyawannya Hyksos. Iya. Jadi salah satu menteri ya. Iya. Menteri Keuangan lah. Iya, yang kemudian dia difitnah dengan istrinya Hyksos. Dulu yang menggoda dia tuh kan rajanya, ya kan? Istrinya raja suka sama Nabi Yusuf kan? Apakah itu istri Firaun bukan? Zulaikha. Itu episode yang berikut. Ya, okay. Nah, nanti ini salah satu dari dinasti. Sampai 31 dinasti, kemudian kan datang orang Yunani. Orang Yunani kemudian menguasai Mesir. Ini pun disebutnya Firaun. Jadi dinasti Ptolemy ini, Cleopatra salah satu ininya. Kan Firaun juga Cleopatra. Iya. Kemudian dikalahkan oleh Roma. Iya. Nah, jadi ini masih Firaun. Gitu. Disitulah awal mula bahwa keturunan dari Romawi adalah juga keturunan Firaun. Nah, jadi
kalau ngomong Firaun begini, ada Firaun Akhenaten namanya. Akhenaten ini termasuk salah satu Firaun yang radikal. Iya. Yang ada di film Mumi itu, Akhenaten. Iya, jadi pada masanya dia, dewa-dewa yang banyak itu kan, dihapus. Hanya boleh satu. Apa tuh? Ra. Oh, yang logonya burung. Dewa matahari. Iya. Dewa matahari. Nah, Ra ini jadi satu-satunya dewa di zaman Akhenaten. Itu. Nah, kemudian ketika dia dijatuhkan, nah, ya orang-orangnya kan banyak, namanya kerajaan. Ada birokratnya, ada pegawainya, ada keturunannya, jadi macam-macam nih. Nah, kemana mereka? Kan terusir, menyebar menjadi diaspora kan begitu. Nah, kemana? Ya ke Eropa. Nah, Ra ini kan dewa matahari. Nah, kita lihat ini kelanjutannya. Kemudian ketika menyebar ke benua-benua lain atau ke daerah-daerah wilayah-wilayah lain, tradisi budaya dan cara mereka beragamanya pun kebawa gitu. Nah, siapa yang nyembah dewa matahari? Kalau kita lihat Yunani kan, disebutnya kan Yunani itu Helena, Ratu Helena. Atau kan, kalau kita bilang heliosentris, jadi Helena itu ininya ke matahari, cahaya. Nah, Romawi juga begitu, Sol Invictus. Nah, kan gitu. Ada di uang dolar itu kan ada? Uang dolar bukan itu ya? Bukan. Uang dolar itu itulah bahasanya susah. Jadi nanti itu kita bahas sendiri. Kita bahas sendiri. Nah, jadi terus nih sampai hari ini kita lihat elit global yang hari ini. Mereka masih menggunakan gitu atribut-atribut Mesir kuno. Jadi kan apa nih, saya salah sedikit ya. Di zaman itu kan memang ketika Firaun runtuh, kemudian berjaya Romawi tuh. Setelah Firaun ya, yang berjaya kan Romawi tuh di dunia. Gini. Jadi urutannya gini. Kita bicara Babylon. Kalau bicara Babylon itu ada Babylon baru itu zamannya Nabopolassar. Ini bapaknya Nebukadnezar. Nah, ini Babylon. Ya, bukan Babelnya Namrud. Ini jaraknya jauh. Ya. Nah, jadi Nebukadnezar inilah yang menyerbu Yerusalem, yang kemudian membawa orang-orang Yerusalem ke Babylon. Ini tahun 600-an sebelum. Itu yang dia dianggap menghancurkan First Temple itu dia. Ya, betul. Oke. Itu. Yang menurut kepercayaan Yahudi bahwa mereka yang menghancurkan bait suci pertama yang menghancurkan Nebukadnezar. Itu sekitar tahun 600-an sebelum. Boleh nyambung nih kita nih kayaknya nih. Sebelum Masehi. Oke. Nah, dari sini nih, itu kan salah satu kalau di agama Kristen, itu kan ada Nabi Daniel. Ya. Nah, ini salah satu yang dibawa nih dari Yerusalem ke Babylon. Dalam Islam juga ada Nabi Daniel. Iya. Nah kemudian Nabi Daniel itu kan diminta untuk menafsirkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Nah, itulah disampaikan. Jadi urutannya itu valid dengan nubuatannya itu valid. Itu. Jadi
Yang pertama itu Babylon, kemudian dikalahkan oleh Persia. Ya. Persia dikalahkan oleh Yunani. Yunani itu dikalahkan oleh Romawi. Nah, kita lihat di Mesir, Firaun juga dikalahkan Romawi. Mesir itu dikalahkan oleh Yunani. Makanya jadi ini. Ada dua jalur ya. Babylon, Nebukadnezar kalian Yunani. Persia, Cyrus the Great. Gitu. Cyrus the Great. Kalau orang barat tuh nyebutnya Cyrus the Great gitu. Nah, kemudian Yunani, Alexander the Great. Ya. Nah, belakangan baru Romawi. Nah, ini udah diramalkan oleh Nabi Daniel. Gitu. Bahwa nanti gitu, setelah periodenya Nebukadnezar yang disimbolkan dengan emas gitu. Nah, yang berikutnya itu perak. Siapa nih? Persia. Kemudian perunggu. Siapa nih? Yunani. Kemudian besi. Nah, ini baru Romawi. Setelah Romawi apa? Nah, disebut di situ besi dan tanah liat. Gitu. Siapa tuh besi dan tanah liat? Nah, inilah kemudian jadi keturunannya mereka. Nah, jadi itu nubuhannya Nabi Daniel tuh. Iya. Selesai itu sampai Romawi runtuh, Romawi Barat kan jatuh di tahun 476 Masehi. Iya. Jadi sebelum Nabi. Iya. Belum Nabi lahir nih. Jauh nih. 476 Masehi itu Romawi Barat jatuh. Romawi Timur udah ada di Istanbul. Konstantinopel udah ada, udah berdiri. Nah, tapi Romawi Barat yang sebagai pusat awalnya, nah itu udah runtuh di tahun 476. Nah, disinilah kemudian kan mulai mereka masuk ke Dark Age, abad kegelapannya Eropa. Nah, terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi bangsawan-bangsawan yang hari ini dikenal sebagai black nobility, bangsawan hitam. Nah, bangsawan hitam itu siapa aja? Nanti teman-teman bisa searching. Ada Borgia, Medici, Farnese, Gaetani, Pampili, Orsini, Colonna. Ini juga banyak. Kan nama-nama Italia ya? Iya, kan Romawi. Oh iya ya, benar. Roman ya. Iya. Nah, mereka ini gitu yang terus turun temurun gitu. Itu menjaga tradisi Romawi. Gitu. Itu di era Dark Age itu kan lagi kelahirannya Islam tuh kan? Betul.